nikmat yang paling besar yang kita miliki adalah nikmat iman dan nikmat Islam, yang pastinya dengan nikmat itu kita bisa selamat dunia dan akhirat. Dan seterusnya kita mengucapkan salawat kepada manusia yang paling baik budinya, manusia yang paling baik akhlaknya, manusia yang paling banyak menangis karena Allah, manusia yang paling sering memikirkan kita, manusia yang pagi, siang, dan malam tidak henti-hentinya memikirkan nasib umat yang di yaumul hisab nanti. Dialah Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan kita di sini juga dicetak sebagai hamba Allah dan sunnah Rasulullah yang mencintai beliau dan mencintai sunnah-sunnah beliau SAW. Bapak Ibu yang saya muliakan, terima kasih atas undangannya, dan mudah-mudahan kesempatan yang terbatas ini saya dapat memberikan tips-tips sehat dan supaya Anda bisa lebih sehat ke depannya. Bapak Ibu mau sehat kan? Mau ya? Ya, sebelumnya saya kenalan dulu. Saya Bapak, saya seorang dokter tapi sudah tidak praktek lagi. Sudah hijrah profesi. Sudah 3 tahun yang lalu saya sudah nggak pakai obat kimia lagi, malah justru mengubah obat kimia menjadi herbal. Dan saya bukan Mahezen, meskipun banyak yang cele gitu ya. Saya kira mungkin dia yang mirip saya. Iya. Saya mirip dia. Iya. Saya sudah berkeluarga, sudah beristri 1 dan anaknya 2. Kebetulan istri juga seorang dokter spesialis juga, tapi kalau sakit nanya saya tentang herbalnya apa. Jadi dia sudah cinta juga dengan herbal dan dunia pengobatan Islam. Itu mungkin kenalannya, dan alhamdulillah saya lulusan dari Ponorogo Semarang, jadi Universitas Kediri Undip. Dan awalnya dia syafaat beberapa hari minggu kemarin ada saya di TV, acara sambungan dari Ramadan kemarin tentang bagaimana sehat secara Islam. Dan ini beberapa kegiatan saya, dan alhamdulillah cita-citanya nggak sampean. Dulu terus terang cita-cita saya jadi penerbang, nggak sampean, tapi akhirnya Allah terbangkan terus hampir setiap bulan saya, setiap minggu terbangkan terus untuk membawa pesan-pesan kebaikan. Satu nikmat yang harus saya syukuri. Dan sekarang kegiatan saya banyak mengisi seminar, workshop, dan juga menulis. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di Twitter saya ataupun di blog atau website pribadi, sana banyak tulisan-tulisan yang mungkin Bapak Ibu bisa terapkan, dan insya Allah sebagai yang saya sampaikan di sini pada siang hari ini. Dan kalaupun tidak kesampaian semua, nanti silakan cari bukunya, buku jurus sehat Rasulullah itu. Kebetulan toko buku belum ada, baru ada nama saya, jadi silakan didapatkan di luar, kayaknya nggak terlalu banyak juga. Baik Ibu sekalian, itu mungkin perkenalan saya. Sebelum saya mulai, mungkin saya ingin ajak Anda berhenti dulu sebentar. Ibu sekalian, kambing punya otak nggak? Tolong jawab ya kalau tanya. Kambing punya otak? Punya, oke. Kalau kambing, saya tanya lagi, punya akal? Nggak punya. Kambing nggak punya akal. Ini kambing ini yang termasuk salah satu hewan yang sejak dulu sampai sekarang paling sering dikambing-hitamkan. Jadi kambing ini adalah hewan yang sering sekali dicap sebagai penyebab kolesterol lah, darah tinggi lah, stroke segala macam. Padahal sesungguhnya kalau Anda silakan googling, Anda browsing, daging kambing itu justru lebih baik daripada daging sapi sebenarnya. Ya. Nabi SAW dan Rasul dulunya semuanya penggembala kambing. Ya. Nabi semua penggembala, nabi-nabi itu semua suka makan daging kambing, dan tidak pernah kita dapatkan riwayat hadis manapun bahwa Nabi pernah kena kolesterol. Ya, orang Arab juga biasanya satu kambing itu 5-6 orang itu bisa dimakan sama dia. Cuman tekniknya beda sama kita. Ya. Kalau orang Arab makan kambing biasanya sebelum makan kambing dihidangin dulu acar-acarnya. Ya. Acarnya dihidangin dulu, cabenya cukanya dihidangin dulu sehingga perutnya siap menerima daging. Ya. Kalau perutnya sudah siap menerima daging, otomatis ketika daging masuk, dia relatif masih ngolah itu bagus. Ya. Ini yang mungkin banyak salah kaprah ya. Kalau kita lihat kadang-kadang menyalahkan kambing, menyalahkan udang ya.
Udang itu juga selain kambing ya, selain kambing, udang juga sering diudang hitamkan sebagai penyebab asam urat. Ya. Padahal kalau Anda tahu, kalau mulai sekarang coba makan udang, ya makan udang itu jangan makan sama makan dagingnya doang, makan udang sama kulitnya. Ya. Sebab cangkangnya itu justru bagus. Fenomena ini sebenarnya mirip dengan fenomena ayam. Ya, ayam kampung, ayam kampung itu sama ayam daging kan beda. Ya, kalau ayam pedaging, ayam negeri orang bilang biasa dikasih pakan ya, kasih pakan gitu ya. Nah, ayam kampungnya sehat. Kenapa ayam kampungnya sehat? Karena ayam kampungnya makan sekam. Saya sekam ya. Bukan dulu ya. Yang jadi konyolnya itu kita yang makan nasinya justru malah dapat penyakit. Kenapa? Kalau Anda lihat sebenarnya justru mineralnya nasi itu terletak pada kulitnya. Mineralnya nasi justru terletak pada kulitnya. Jadi tidak heran orang kalau banyak makan nasi, ya nasinya beras putih itu dimakan terus-terusan, akhirnya apa? Akhirnya nggak kenyang-kenyang. Kenapa? Mineral sudah habis. Padahal sinyal kenyang itu yang nasi mineral doang. Ya. Ini yang terjadi zaman sekarang, apalagi beras atau beras putih itu indeks glikemiknya sangat tinggi. Indeks glikemik itu indeks menyebabkan kadar gula darah itu meningkat. Ya. Itu di luar mau sholat. Kasian banget kalau mau sholat gara-gara ini. Tidak sholat. Tiketnya habis ya. Nonton konser. Masuk sini masuk. Belum berangkat kita. Ya baik, jadi ayam ya. Jadi kalau kita perhatikan, ternyata benar ya. Ayam kampung jauh lebih sehat daripada ayam negeri. Kenapa? Kemarin saya bosan dikirim lagi satu file dari teman. Ternyata ayam negeri itu dari mulai dia lahir sampai mau dipotong itu ada kurang lebih hampir 20 vaksin. Ya. 20 vaksin, makanya di Jakarta saya biasanya nggak makan ayam. Ya. Makan ikan bingung juga, makan telur bingung juga. Kenapa telur? Bingung juga. Nanti saya jelasin kenapa bingung kan. Ya. Telur itu ayam seperti itu ayam yang memang dari sejak dia ditaruh di kandang sampai dia mati bertelur aja kerjaannya. Ya. Kenapa disuruh telur? Karena dikasih suntik terus, suntik hormon terus sehingga dia hormon naik terus telur ya, telur. Akibatnya apa? Sebenarnya bukan lagi telur yang sehat sebenarnya. Ya. Bukan lagi telur yang sehat. Ayam apa lagi? Ya. Ayam lebih banyak lagi. Nanti itu akan saya jelaskan. Nah, kita kembali ke sini sekalian. Jadi saya jelas tanyakan kepada ibu sekalian tadi bahwa kambing memang tidak punya. Kira-kira kalau kambing muka jeleknya itu ditunjukkan sama temannya tahu nggak? Enggak ya? Nah, makanya nanti lihat film ini ya. Kalau Bapak Ibu mengatakan bahwa kambing aja nggak punya akal, muka jeleknya itu tidak bakal direspon sama temennya, maka silakan lihat film ini ya. Nah, ini ada kambing nih, nggak boleh tahu ya. Tuh, temannya pada takut semua. Tuh, kaget ini kenapa nih? Ternyata saya nggak tahu siapa yang bisa melihat, itu bukan saya. Ya bingung temannya kan? Kalau pernah lihat tengkorak, ya kambing itu iseng lihat kambing. Mungkin belum pernah masuk kubur lihat tengkorak orang, ya, tapi dia sudah tahu itu yang ini ya. Maknanya apa nanti saya jelaskan ya. Hati kita itu akan tercermin sekali dari raut wajah kita. Jadi kalau saya lihat orang itu, lihat mukanya tahu penyakitnya apa. Bukan gonik-gonikan ya, memang ada ilmunya. Benar. Orang kurang darah biasanya orang mukanya apa? Orang kuning biasanya apa? Kuning. Ibar ya. Orang kurang uang gimana? Turun ya. Ketahuan ya, orang-orang seperti itu akan ketahuan. Ya, orang yang ginjalnya bermasalah ya nanti ya, dia mengkapur-kapur. Itu yang saya katakan tadi, wajah kita adalah representasi dari apa isi perut kita. Nah, ini yang fenomena zaman sekarang saya lihat aneh. Ya, anehnya apa? Nanti saya jelaskan. Terus sekalian,
Kalau kita lihat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ketika menyampaikan ayat terakhir kepada Nabi SAW, Allah menyampaikan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam dinan. Artinya apa? Allah katakan agama sempurna. Oke, mari kita bahas. Politik ada aturan dalam Islam? Ada. Ekonomi? Ada. Ya. Apalagi budaya? Ada. Semua ada. Sekarang kalau saya tanya, kesehatan ada nggak? Ada. Orang masuk toilet ada caranya, keluar toilet ada caranya, potong kuku ada caranya, ya, pakai baju ada doanya, tidur ada caranya, makan ada caranya, semua ada. Ya. Tapi kenapa orang Islam yang sakit dalam sekarang? Ini pertanyaan besar. Ya. Pertanyaan besarnya, kok kenapa orang Islam banyak sakit zaman sekarang? Jadi kalau Nabi ada di sini sekarang, ya, di sana Nabi katakan, wahai umatku, mari kita perang lawan Yahudi, ya, ataupun musuh-musuh Islam. Yo, langsung tuh, Afwan ya Rasulullah itu hukuman. Ulang dikit, ayo mari kita perang, ya, perang lawan musuh-musuh Islam sana. Oh maaf ya Rasulullah, pusing. Ada orang begitu Pak, ya, dikit-dikit sakit, cuaca disalahkan. Ya, musim hujan, ya kan? Oh mulai batuk, ya. Musim panas, ya, apalagi demam, macam-macam. Karena tidak ada hubungan dengan cuaca pada kita. Dalam arti tidak ada hubungan, Pak. Kalau badannya seimbang, kita harmonisasi dengan alam itu akan terjadi. Salah satu bentuknya Pak, makanlah buah ketika musimnya. Ya. Tanda-tanda itu sudah Allah berikan semua kepada kita. Jadi makanlah buah saat musimnya, jangan makan buah yang ada terus. Ini para penggemar durian ini saya agak khawatir. Ya. Durian karena ada terus kan. Padahal kalau kita lihat buah itu sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat pada saat musim tertentu itu kita butuh mineral di buah tadi. Ya. Yang jadi masalah sekarang kadang-kadang sudah diubah semua, buah-buahan sudah diubah semua. Setiap tahun ada buah, ya, ada buah yang dulunya bulat sekarang jadi kotak. Itu kalau bahasa orang-orang naturopati namanya GMO, genetically modified organism. Organisme diubah secara genetik. Bahaya nggak? Sebenarnya bahaya. Ya, saya pikir lama-lama kalau orang mengubah semua genetik seperti ini, tidak menutup kemungkinan lama-lama akan muncul X-Men. Gennya udah berubah semua. Itu syukur-syukur kalau X-Men Cyclops gitu ya, kan lumayan tuh, Wolverine gitu ya. Tapi begini, Anus kagak muncul. Yang terjadi begitu, maka kagak ada, tempurung kagak ada, itu kan genetik sebenarnya. Gara-gara apa? Teracuni semua. Ya. Jadi kita perlu waspada zaman sekarang ini. Waspadanya apa? Ya nanti saya jelaskan. Ya jadi kalau kita lihat bahwa Nabi SAW sudah mengajarkan semua kepada kita. Ya, ada seorang dokter di New York, dokter Jepang yang sekarang tinggal di sana. Dia meneliti dan melihat ternyata tidur siang, ya, tidur siang pada zuhur. Kita katakan sekitar jam 12 sampai jam 1 itu tidur yang sangat baik untuk meriset sistem, terutama enzim biar persiapan malam, dia bilang. Saya katakan, waduh, kalau Anda baca bukunya itu bagus bukunya. Jadi baca buku saya dulu. Karena juga saya jelaskan kalau dia ada akidah, tetap aja masuk neraka bakal. Oh iya lah. Jadi dia katakan tidur siang itu baik sekali untuk meriset sistem apa? Sistem pencernaannya. Akhirnya apa? Seluruh karyawan di India, ya, di New York itu siang-siang suruh tidur semua. Please jangan tidur sekarang ya, saya mau ceramah. Anda jangan tidur dulu. Ternyata loh selama tidur siang 10 sampai 15 menit itu sangat baik untuk menguatkan fungsi pencernaan kita. Ya. Ini yang terjadi zaman sekarang ya, di mana orang tuh kadang-kadang perutnya sudah bermasalah semua. Ya. Makan ngantuk, pagi ngantuk, sore ngantuk, siang ngantuk terus. Ya. Padahal logika normalnya nggak masuk. Orang lapar butuh energi. Energi masuk dari karbohidrat, protein, lemak, masuk, gitu ya. Sudah masuk, harusnya tubuhnya berenergi. Kenapa tubuhnya nggak jadi berenergi? Karena tubuhnya tidak mampu ngolah. Karena nggak mampu ngolah, kenapa? Kebanyakan makan. Kebanyakan makan, apa hanya itu saja? Tidak juga. Ya. Selain kebanyakan makan, yang dimakan salah semua. Oke. Jadi kalau kita lihat sebenarnya Nabi itu sudah mengajarkan itu semua. Kalau orang sekarang mengenal food combining, Nabi udah lakuin. Ya.
Nabi bilang, dan Nabi SAW kalau kita mau jujur, mau jujur, Nabi adalah manusia yang satu-satunya mungkin di muka bumi ini yang nggak ada lagi yang bisa dibandingkan dengan beliau urusan kesehatan. Nabi SAW cuma sakit 2 kali baru sekalian. Sakit pertama beliau waktu kapan? Terima kali emang sakit, menggigil mah nggak sakit Pak. Di mana? Oh ya Allah, masih di mana? Waktu mau meninggal iya pasti. Dia sakit. Waktu kapan? Nabi SAW sakitnya agak parah itu pertama kali ketika beliau beserta para sahabat saat itu sedang makan daging kambing, lagi-lagi kambing. Ya. Dan kambing itu diracuni oleh wanita Yahudi. Lalu kambing ini memberitahu kepada beliau bahwa dagingku diracuni. Akhirnya Jibril memberitahu bahwa daging kambing itu diracuni. Beliau saat itu sebagai sahabat ada yang muntah-muntah kemudian meninggal dunia dan beliau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selepas makan daging tadi, Rasulullah diapain? Bawa ke UGD atau bawa ke klinik? Saat itu Rasulullah SAW habis beliau diracunin tadi, maka beliau SAW minta untuk dibekam. Jadi Rasulullah minta dibekam, racun ditangani dengan bekam. Memang ada jawabannya nanti, ya. Nggak mungkin saya jelaskan ini semuanya. Ya baik, jadi itu sakit yang kedua ketika beliau akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa ulama mengatakan sakit ini adalah sakit yang sisa dari sakit yang lama. Ya, jadi mungkin kita di sini pun mungkin sebagian besar pasti pernah sakit-sakitan yang berat, tapi Nabi tidak. Ya. Nabi SAW adalah manusia yang paling sehat. Sehat apa? Sehat hatinya, sehat jiwanya, sehat imannya, sehat raganya. Ya. Nah, bagus sekalian. Pertanyaannya, kenapa zaman sekarang banyak orang sakit? Ya. Jadi sakit dalam 1 bulan itu ada gitu. Ya. Ada jadwal sakitnya rutin. Ya. Kita minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Yang perempuan mensnya sakit gitu ya. Yang laki-laki nggak menstruasi misalkan. Anda ketawa ya. Tapi Anda kalau yang pakai Twitter cek di hashtag saya judulnya menstruasi pria. Nanti cek. Yang nggak pakai Twitter ya nasibmu. Ya, hashtagnya menstruasi pria. Kok bisa menstruasi pria? Pria itu Pak, secara hormonal, kita jelasin sedikit. Malam-malam itu ada siklus hormon gitu ya. Saraf simpatik, parasimpatik malam-malam yang membuat namanya ada ejakulasi tidak terkontrol malam hari. Malam. Terus menjelang subuh nurun itunya, intensitasnya itu menurun gitu. Ya. Sekitar jam-jam 4:30 subuh gitu, itu masih ada sisa-sisa ereksi malam. Ya. Kalau pria pagi-pagi tidak ada ereksi pagi tadi, itu sama dengan perempuan tidak mens 1 bulan. Kata seorang ahli. Artinya apa? Dia sudah mengalami satu bentuk kekurangan hormon atau ketidakseimbangan hormon yang ujung-ujungnya nanti akan mengarah kepada ejakulasi dono. Kalau perempuan kan gini, lagi dono. Kita ini hadirin. Kalau di luar hadirin, hadiron. Hadir itu masuk, hadirin, hadir itu di luar. Bukan hadirin semua, hadirin ya. Itu seperti itu filosofinya. Dan itu terjadi sekarang ya. Terjadi sekarang mana-mana laki-laki yang bermasalah dalam hal reproduksinya, hubungan kualitasnya. Perempuan juga sama. Ya. Perempuan susah melahirkan karena apa? Karena tanahnya bermasalah. Nanti saya jelaskan sedikit. Ya. Kok bisa kayak begitu? Nanti saya jelaskan ini. Ini mobil Pak. Ya mobil lah. Yang betul mobil kan? Mobil ini saya ambil di internet ya karena sih mobil Ferrari gitulah, mobil apa nggak tahu kan mahal. Mobilnya mahal. Oke, saya sekarang Anda dapat mobil ini gitu kan, tiba-tiba saking solehnya jatuh mobil gitu. Saking solehnya. Kok dapat? Orang soleh itu banyak rezekinya dan pas hidupnya itu pas-pasan.
Pas mau ini ada, pas mau ini ada, pas mau itu ada. Makanya deket-deket tuh sama Allah. Ya, jangan jauh-jauh sama Allah. Supaya apa? Rezekinya pas terus. Mau haji ada yang berangkatin, mau umroh ada yang berangkatin, mau beli mobil ada yang kreditin. Nah, itu nggak benar. Jangan suka kredit ya. Baik, ini mobil mahal, tiba-tiba ada dapat. Sekarang pertanyaan saya, Bapak sekalian, mobil ini akan Anda isi dengan bahan bakarnya apa? Saya kasih pilihan, premium, pertama, atau after sisa. Ya. Biar bisa terbang sekalian gitu ya. Ya, after nggak salah, agak susah nyari pakai. Premium untuk pertama? Untuk pertama. Karena apa? Karena spesifikasi mobil ini, spesifikasinya adalah bahan bakar premium. Premium itu maksudnya bahan bakar terbaik, ya, tanpa timbal dan oktannya tinggi, sebenarnya seperti itu. Apa akibatnya kalau mobil ini diisi dengan premium? Apalagi yang ada timbal. Apa akibatnya? Cepat rusak, cepat mogok, cepat batuk-batuk, dan pokoknya usianya gimana? Usia mobil ini akan pendek. Let's say katakanlah dia usia bisa jadi usia 30 tahun dengan diisi dengan bahan bakar murahan, ya otomatis dia akan menjadi lebih cepat 5 tahun 10 tahun seperti itu. Oke, Bapak sekalian, kalau saya tanya Bapak sekalian, mobil ini dengan badan kita mahal mana? Pak Doli, saya tanya nih, Pak itu mana mobil sama badan Bapak? Oke, Pak, saya ambil bawa punya gigi depan Pak 1, 2, 3, 4. Terus bawahnya 3, saya ambil, saya bayar 20 miliar. Mau? Enggak mau. Saya potong seluruh rambut Bapak sini. Yo seluruhnya, pokoknya seluruh Bapak malah punya rambut. Kayak tuyul gitu ya. Saya bayar deh katakan 12 miliar, mau? Bapak, nggak saya bayar, mau? Gue beli rumah, nggak saya bayar, ya. Pokoknya nggak ternilai, badan kita tuh nggak ternilai sekalian, ya. Dokter jangan dibandingkan lah, badan saya ini waduh keren banget. Sudah Allah katakan bahwa khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kami ciptakan dengan sempurna banget, sesempurna-sempurnanya kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi pertanyaan saya sekarang, isi bahan bakar tubuh kita apa? Saya kasih pilihan, premium pertama atau oplosan? Tuh udah tahu kan? Ya, kita ngomong badan kita ini mahalnya banget aja pokoknya. Tapi isi badan kita lebih baik ngasih oplosan. Berapa banyak Anda makan gula pasir oplosan? Berapa banyak kita makan mie instan? Berapa banyak kita makan sirup-sirupan? Ramadan dikasih bulan untuk membersihkan badan, malah justru kadang-kadang hari pertama Ramadan berat badan 55, hari terakhir 60. Ya. Ada kayak gitu. Mau puasa nih, sahur itu sama kayak bukanya 2 kali sahurnya. Aneh gitu ya. Padahal Bapak sekalian, fenomena ini mungkin sudah Anda alami sekarang. Saya pun sudah banyak sekali menemukan, dan saya pun termasuk seperti ini. Dulu waktu saya masih kerja di rumah sakit, hampir tiap minggu itu minum analgetik konstan. Ya, pusing dari pasien. Pusing Pak, datang jam 3 gitu ya, pulang jam 8 pagi besoknya gitu, TK banget, kadang makan jam 12 malam gitu kan. Ya, capek gitu, pusing ya, akhirnya minum konstan gitu, dan ya begitulah kehidupan. Tapi yang sih saya berobat ke klinik Pak itu bagus. Ya setelah saya mencoba praktekkan hidupnya jauh lebih bersih, ternyata apa? Gampang banget kalau mau obatin. Ya, saya pusing-pusing, kadang-kadang saya cuma minum air hangat, saya minum jahe, kadang-kadang saya minum kunyit, kadang-kadang saya campurkan dengan sedikit herbal apapun, udah sembuh tuh. Kenapa? Karena saya sudah biasakan, saya nggak mau mengisi badan saya dengan oplosan. Anda nggak percaya mungkin, sekarang saya temukan banyak sekali orang-orang yang kita menyebutnya itu subklinis manifestasi. Apa itu? Orang udah cek lab semua Pak, kolesterol saya baik, asam urat saya baik, ronsen saya baik, semuanya baik, tapi kok saya masih sakit. Betul? Itu oplosan, sudah karatan. Ini badan saya itu udah karatan. Kenapa perempuan lebih cepat dengan sekarang? Halo.
Pak, zaman saya dulu, meskipun saya alhamdulillah belum pernah mens, ya. Zaman saya dulu tuh mungkin anak-anak mens itu ini kelas SMP gitu ya. SMP itu baru mens. Bapak malu-malu pernah alami, Pak? Zaman dulu SMP, sekarang kelas 4 SD, 5 SD, kadang-kadang kelas 3 itu udah mens. Ya. Aneh nggak? Aneh. Kenapa bisa begitu? Karena korosif, badan udah karat dan tidak terdeteksi dengan lab manapun, Bapak sekalian. Ya. Apalagi dia katakan ronsen saya baik. Ya. Dia katakan meskipun dia katakan maaf, dia rokok, saya udah cerita ronsen gitu ya, rokoknya jalan terus, ronsennya baik-baik, tetap badannya ada karatan. Dia nggak sadar. Ini lama-lama kenapa isinya oplosan semua? Badannya oplosan semua. Jadi Mas umurnya berapa? 30. Tapi kok kayak 50 ya wajahnya aduh. Awalnya gitu ya. Bagaimana nanti cara memperbaikinya? Bisa sebenarnya kalau mau. Ya, kalau mau. Makanya saya sering katakan orang Islam itu nggak boleh sakit yang berhubungan atau mati gitu. Janganlah mati karena stroke, maaf. Janganlah mati karena kencing manis. Janganlah mati karena ya asam urat sih nggak bisa bikin mati lah ya. Asam urat, darah kencing manis, stroke, darah tinggi. Jangan mati karena penyakit-penyakit seperti itu gitu. Kenapa tidak boleh? Karena itu kan penyakit karena lifestyle. Penyakit karena gaya hidup yang buruk. Ya. Terus nanti mati gimana dong? Mati gampang-gampang. Mati gitu. Mati menyusahin orang. Ya. Bagaimana caranya? Ya begini caranya. Ini sehat, ini sakit, ini mati. Antara sehat ke sakit itu kan jaraknya panjang. Ya. Jarak itu panjang. Akibatnya apa? Kalau sudah tahu seperti itu, mulai sekarang tuh menginvestasikan dirinya ke kesehatan gitu. Dalam artian, zaman sekarang Bapak sekalian, kalau katakanlah kita nggak mau sehat, karena sekitar kita nih kebanyakan nggak sehat semua. Ya, kebanyakan nggak sehat semua. Ya. Dulu kita waktu melawan Malaysia disuruh makan sosis, tapi habis makan sosis nggak menang juga. Sama aja. Ya. Oplosan lagi dimasukin. Beruntungnya kita kenapa? Ya, kalau saya tadi. Jadi ini fenomenanya ya, fenomenanya. Nah, beruntungnya kita kenapa? Beruntungnya kita karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dari tanah. Ya, kami ciptakan manusia dari tanah. Tanah lihat kita tahu. Coba Bapak sekalian bayangkan kalau tubuh kita diciptakan Allah dari air. Kebayang nggak kalau lagi pipis? Ngalir semua kan? Ya, maksudnya itu dalam bentuk sempurnanya beda karakter Bapak sekalian, beda karakter antara tanah dan air. Tanah sifatnya apa? Menyerap. Air melarutkan. Makanya kita Bapak sekalian, kalau kita mungkin terbuat dari air, 2 tetes obat nyamuk, baikon, karena gitu tuh mungkin langsung mati kita. Ya, tapi karena kita dibuat Allah dari tanah, maka otomatis hari ini makan mie instan gak langsung mati gitu. Maksudnya? Serap terus. Nanti udah lama-lama kebanyakan makan sakit lah badannya, ngeluh lah dia, pusing-pusing, batuk-batuk dan seterusnya. Gejala itu sudah mulai ada sebenarnya, tapi kita tidak bisa mendeteksinya di pemeriksaan, gak bisa. Ya. Cara gimana? Kita yang sering komunikasi dengan badan kita. Ya. Tiba-tiba dia bilang lapar atau tiba-tiba dia pengen makan manis. Makan manis yang beneran. Ya. Manis apa? Manis yang sifatnya alami. Tiba-tiba pengen makan pedas yang beneran, jangan makan saus. Ya. Sains itu sudah Allah buat dalam tubuh kita. Tiba-tiba pengen makan misalkan kecut-kecutan, perutnya perlu refreshment. Ya. Tapi jangan makan yang dalam kemasan. Kenapa? Tubuh kita ya gini-gini, kita ganteng cakep-cakep gini. Kita ini organ itu. Ya. Organ kita dibuat Allah dari tanah. Oleh karena itu kalau mau sehat, maka ambillah yang dari tanah, dari alam, bukan dari non alam. Apapun itu bentuknya. Karena yang hidup, yang tidak hidup tidak akan bisa menghidupi yang hidup. Yang tidak bernyawa tidak akan bisa menghidupi yang bernyawa. Prinsipnya sederhana. Ini yang terjadi zaman sekarang. Bagaimana itu bisa terjadi? Kalau Bapak sekalian, ya, kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Ya, tanahnya sudah kotor, kemudian dimakan oleh ini, ya, padahal, ya, ini dimakan lagi. Jadi pemangsa satu, simpelnya gitu, pemangsa satu dimakan pemangsa kedua. Pada pemangsa